Salam Baraya. Berjumpa kembali dengan Bioskop Tetangga. Senang bisa menjumpai kalian di sini. Di tempat yang tepat untuk kalian yang menyukai cerita-cerita seru dari sebuah film pilihan. Seperti cerita yang akan admin bawakan kali ini, yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Menceritakan bagaimana perjuangan para penyelam bawah laut yang bekerja di bawah tekanan dan kedalaman laut yang ekstrim. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk push like dulu, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya, hanya di Bioskop Tetangga. "20.000 mil jaringan pipa bawah laut membentang di dasar lautan dunia. Di mana pipa-pipa itu yang membawa aliran gas alam harus dirawat oleh penyelam yang sangat terlatih agar pasokan energi di seluruh dunia bisa tetap berjalan. Walaupun demikian, mereka harus mengambil resiko dan bekerja pada kedalaman hingga 1000 kaki dan menjadi salah satu dari banyak pekerjaan paling berbahaya di dunia. Karena hal itulah, di tengah resiko yang begitu berbahaya, tak sedikit telah menelan korban. Dan ini adalah sebuah kisah nyata. Jadi, ikuti kisah ini hingga akhir. Dikisahkan di Aberdeenshire, Skotlandia. Seorang pria bernama Chris, ia mendapatkan tugas untuk melakukan penyelaman ke dasar laut guna memperbaiki pipa di sebuah kilang minyak Hartington. Meskipun berat hati dan merasa khawatir, tunangannya bernama Morek, ia tetap mendukung apa yang menjadi pekerjaan Chris. Don't worry, I'll be fine. Sesampainya di kapal induk, Chris disambut baik oleh rekan-rekannya. Morning, Craig. Chris, some job for me. Well, here we got a new captain. My room? Yeah, it's going good. I think we're going to paint it pink. Setelah semua penyelam berkumpul, Craig sebagai penanggung jawab misi mengatakan kalau mereka akan bertugas selama 28 hari dan bekerja di bawah tekanan kuat di kedalaman 300 kaki. Setelah memberi penjelasan, Craig lalu membagi mereka menjadi 3 tim, yaitu tim C terdiri dari Nick, Alec dan Tau, dan tim B terdiri dari Stud, Kieran dan Brad. Sementara Chris ia masuk ke dalam kelompok A, ditemani oleh Duncan dan Dave. Setelah semua tim bersiap, mereka memasuki kapsul penyelaman yang terdiri dari 3 kapsul yang dimana digunakan oleh masing-masing kelompok. Sementara Craig yang bertanggung jawab, ia memonitor seluruh tim dari ruang komando. Divers, are we good to... Team A standing by. PC standing by. Setelah seluruh tim sudah memasuki kapsul masing-masing, kapal induk pun melakukan perjalanan membawa mereka ke titik penyelaman. Chris, Dave, you okay? Craig meminta mereka untuk sejenak beristirahat sebelum sampai ke tujuan. Tried. All right, I'm going to bed. All right.
Malam harinya, Chris mendapatkan panggilan dari tunangannya yang mengabarkan persiapan gedung yang akan mereka pilih untuk resepsinya nanti. Well, I'm looking really cute today. Tak ingin batal menikah, Morag berharap Chris bisa menjaga diri dan kembali dengan selamat. Bye. Setelah melakukan perjalanan panjang, kapal induk akhirnya tiba di titik yang dituju. Arriving 127 miles east of Aberdeen. Namun sayang, kapten kapal mengabarkan kepada Greg akan adanya badai yang menerjang. Namun dengan penuh keyakinan, Greg mengatakan kalau badai di Laut Utara tidak terlalu berbahaya dan ia tetap akan melanjutkan misinya. The dive sites turning into swell and manifold. Locked on. Setelah mengunci posisi kapal, mereka pun bersiap untuk menurunkan kapsul. Rise and shine, boy. Tim A yang terlebih dahulu akan diturunkan di mana Chris, Dave dan Duncan berada di sana. Setelah semua bersiap, kapsul pun mulai diturunkan ke kedalaman 300 kaki. Positioning belt. Chamber now. And bell over. RV. Terikat ke kapal induknya, kapsul dengan perlahan turun di kedalaman laut yang dingin dan gelap. Bell passing through. That's 200 feet. 300 feet. Setelah berada di kedalaman yang diinginkan, perjuangan mereka pun baru dimulai, di mana Chris dan Dave akan keluar dari kapsul dan menyelam menuju pos perawatan pipa. That is some swell. That's gotta be. Turning on hot water feed. Dengan sebuah kabel, mereka menggantungkan hidupnya, di mana dengan kabel itu, mereka bisa bernafas dan menjaga suhu tubuhnya di kedalaman laut yang dingin dan penuh tekanan. Okay. Touchdown, Diver 2. Dipandu pusat kontrol dan drone bawah laut, mereka perlahan menuju pos perawatan pipa. Setelah kedua penyelam sudah tepat di posisinya, kabel daya untuk membantu penerangan di sana mulai diturunkan. Copy that, Bell. Setelah mendapatkan daya listrik, pos perawatan pipa pun mulai terang. Copy that. Diver. Copy that. Entering the manifold. Chris memasuki pos perawatan dan semua berjalan sesuai rencana. Visibility's not great. Sebelum akhirnya sebuah mimpi buruk harus datang, menghampiri mereka. We just lost our hydroacoustics. Troubleshooting now. Sebuah kepanikan terjadi di kapal induk saat sebuah sistem pengendali tiba-tiba mati, membuat kehilangan semua kontrol dan badai telah membuat kapal menjauh dari posisi semestinya. Out of there now. What? Dave, can you... Merasakan kalau kapsul terbawa kapal yang tiba-tiba bergerak, Dave yang menyadari hal itu, menyuruh Chris untuk segera keluar dari sana. Manifold right now. Sementara Duncan ia terus mengulur kabel agar kedua penyelam tidak terseret kapal. Umbilicals are over the manifold. We've got to use. I'm coming. Di lain sisi, Dave dan Chris berusaha naik ke atas pos. Dave berhasil naik ke tempat aman, namun sayang,
kabel yang digunakan Chris harus tersangkut. Sementara badai yang begitu besar terus menyeret kapal dan kapsul di bawahnya. Dive control. There's no umbilical left in the... Chris terus berusaha melepaskan kabel yang tersangkut, namun kuatnya tarikan dari atas membuat salah satu kabel putus, di mana oksigen mengalir ke sana. Alhasil Chris pun harus menggunakan oksigen cadangan yang hanya bertahan 10 menit saja. Melihat Chris yang tersangkut dan kabel suplai terputus, Dave meminta Chris untuk terus bertahan di kabel komunikasi. Namun sayang, kuatnya tarikan membuat kabel kedua pun ikut putus dan Chris terjatuh ke dasar lautan. Setelah kehilangan Chris, Dave terus berusaha menghubunginya. Namun, usahanya itu tetap gagal. Melihat situasi yang tak memungkinkan, Dave pun memutuskan untuk segera naik menuju kapsul. Sesampainya di kapsul, Dave langsung memberitahu Duncan apa yang telah menimpa Chris. Sementara itu, bermodal sinar suar Chris berusaha mencari arah di tengah dalamnya lautan yang gelap dan juga dingin. Ia terus berusaha menghubungi Duncan dan juga Dave, namun komunikasi yang terputus membuatnya semakin kesulitan. Chris berusaha mencari di mana keberadaan pos di tengah gelapnya lautan. Sementara di kapal, sambil menunggu sistem kembali normal, Kapten berusaha mengendalikan kapal secara manual menuju ke posisi semestinya. Thrusters in manual. 0 degrees at 30%. Kembali ke Chris. Di tengah waktu yang semakin menipis, Chris akhirnya menemukan tiang penyangga pos perawatan pipa. Where is it? Berpacu dengan waktu, Chris menaiki tiang penyangga itu tanpa alat bantu apapun. Meski sempat terpeleset, namun Chris dengan sekuat tenaga, ia terus berusaha kembali memanjatnya. Dengan usaha keras, Chris akhirnya berhasil sampai ke atas pos. Namun sayang, cadangan oksigen yang hanya tinggal beberapa detik lagi tak cukup untuk membuatnya bertahan. Di dalam kapal, Greg yang bertanggung jawab atas misi itu, ia mencoba menggunakan drone bawah air untuk mencari keberadaan Chris. Closing. Setelah beberapa saat, akhirnya drone menangkap keberadaan Chris yang terbaring di atas pos. Melihat keberadaan Chris,
Greg terlihat tegan melihat kondisi Chris yang sudah lemas dan kejang-kejang. Sementara itu, seorang teknisi terus berusaha memperbaiki sistem yang sudah mati total. Setelah menemukan masalahnya, ia melaporkan kepada kapten dan segera memperbaikinya. Go ahead, do it. Kembali ke Greg. Khawatir akan kondisi Chris, ia berencana mengangkat Chris menggunakan drone. Meski usaha pertamanya gagal untuk meraih tali pengikat di tubuh Chris, namun Greg tak berputus asa. Ia pun terus mencobanya kembali. Setelah terus berusaha keras, akhirnya Greg berhasil meraih tali pengikat di tubuh Chris. Raising level now. Drone mulai mengangkat Chris dari atas pos. Namun sayang, salah satu tali pengikat sengaja Chris kunci ke badan pos. Semua itu ia lakukan agar tubuhnya tak terbawa arus saat ia tak sadarkan diri. Melihat semua itu, Greg pun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara sang teknisi kapal berpacu dengan waktu, ia masih terus memperbaiki jaringan. Meski sempat gagal menghidupkan kembali sistem, namun akhirnya di tengah ketegangan, ia berhasil mengembalikan seluruh sistem yang sempat mati total. Mengetahui itu, kapten pun segera mengembalikan posisi kapal ke titik semestinya. Setelah komunikasi kembali lancar, tak menunggu lama, Greg memberitahu Duncan posisi Chris saat ini. Okay, speed up. Mengetahui Chris yang berhasil kembali ke pos, Dave segera bersiap sambil menunggu kapal ke titik yang ditentukan. Coming over dive sites. Get me closer. Push our minimums. We need to get Dave lower. Setelah kapal berhasil mencapai target, Dave pun segera turun menuju pos perawatan. Sesampainya di sana, Dave menemukan Chris dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Setelah melepas tali pengikat, Dave membawa tubuh Chris menuju kapsul. Namun di tengah badai yang terus menerjang, membuat Dave terombang-ambing sambil membawa tubuh Chris yang cukup berat. Dan karena kerasnya guncangan, hampir saja kapsul itu menghantam mereka. Namun Dave berhasil menghindar walaupun ia harus menahan beban dan menggantungkan dirinya di sebuah kabel penghubung. I'm with you, buddy. I'm with you. Hold tight. What's going on? Meski bukan hal yang mudah, namun Dave terus berusaha mencapai kapsul. Now! Now! Now!
Dan di saat yang tepat, akhirnya setelah melalui perjuangan, Dave berhasil menggapai kapsul. Dan tubuh Chris pun segera diangkat. Duncan, I'm on the stage. Tak ingin terlambat, Duncan segera memberi pertolongan pertama terhadap Chris. Come on! Setelah beberapa kali mencobanya, terdengar Chris masih bisa bernafas, namun tak ada respon apapun yang ditunjukkan oleh Chris. Duncan pun segera mengangkat Chris ke atas kabin kapsul. Chris, he's breathing. Mengetahui kondisi Chris saat ini, Greg dan seluruh awak kapal mulai khawatir, karena meski masih bisa bernafas, namun Chris masih tak sadarkan diri, efek dari kurangnya oksigen ke otak. Half an hour with no oxygen to the brain. Duncan, can you hear me? You're okay. Chris, it's Dave. Setelah beberapa saat mereka mencoba menyadarkannya, akhirnya Chris pun mulai tersadar. Bridge! Chris is responding. Mendapat kabar kalau Chris sudah tersadar, Greg dan seluruh awak kru merasa lega dan senang. Setelah kejadian itu, akhirnya misi ditunda dan kapsul diangkat kembali ke dalam kapal. Sebelum kembali keluar, tak lupa mereka pun harus berada di ruang dekompresi selama 3 hari, agar tak membahayakan mereka setelah mendapat tekanan besar di bawah laut. Meskipun Chris menyesali karena misinya gagal, namun ia sangat bersyukur bisa selamat setelah kurang lebih 30 menit tanpa oksigen di bawah laut. Let's rest. Thank you. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu, saatnya mereka keluar dari dalam kapsul dan menghirup udara segar di luar. Even after all this, you're still gonna miss it? All right, Duncan. Morek terlihat bahagia melihat Chris yang kembali dengan selamat. Had to be rescued. Oh God. Meski ia sempat shock saat mengetahui apa yang menimpa Chris, namun ia bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bisa bersama Chris dan melangsungkan pernikahan yang nyaris gagal. I love you, Chris. Dan itulah sepenggal kisah yang terinspirasi dari kisah nyata dari seorang penyelam yang nyaris tewas. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik cerita ini, dan semoga kita bisa untuk senantiasa bersyukur atas karunia Tuhan, karena tanpa pertolongannya, kita tidak bisa apa-apa. Salam buat orang tersayang, dan sampai jumpa kembali di cerita-cerita seru lainnya, hanya di Bioskop Tetangga.